tiap hari tiap saat mesti nyuwun, Gusti kula nyuwun, kula nyuwun, kula nyuwun. Kali Allah rumah nggak dikasih, pekerjaan tetap nggak punya. Niki orang paling top setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini wayah tung hayya 'ala shalah rapat sof. Sof awal. Jihad depan. Niki ashabus suffah. Di bidang ukhrawi nggak mau ketinggalan, di bidang dunyawi nggak apa-apa ketinggalan. Awak dewi napa? Bidang ukhrawi rapopo. Di bidang ukhrawi nggak mau saf akhir, selalu di depan. Di bidang duniawi apa ketentuan Allah dan takdir Allah, nggak dibikin repot urusan dunia niku. Hilang sepeda motor gak jamaah saulan, hilang mobil setahun gak jamaah. Urusan duniawi mboten ditambah repot kalau orang-orang riyen niku ono dipangan gak ono poso. Awak dhewe gak ono golek warung. Hari ini apa makanya, hari ini besok mudah-mudahan ada umur Gusti. Ngoten. Dan kalau ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab, presiden, raja, khalifah kedua, saat kedatangan anak-anaknya beliau yang masih kecil, bajunya robek. Lah yo anaknya presiden kok sampai bajunya robek, yo bajunya robek, nangis. Sebab napa? Isin kalih kanca-kancane waktu dolanan niku. Nangis matur kalih Sayyidina Umar, "Abah, Bapak, belikan baju dong buat saya supaya enggak diejek-ejek oleh teman-temanku." Jenengan bayangkan omahe Sayyidina Umar terus bek duit ngoten. Mboten. Niki pemimpin khalifah, tapi tahu perbandingan antara duniawi dan ukhrawi. Siapa yang dididik? Rasulullah mendidiknya. Mboten mlebet teng griya, mboten wong teng griya mboten napa-napa. Ngomong ngeten, "Cung, ning kono ana Baitul Mal. Kirimkan salam ayahmu ke penjaganya, bilang bisakah gajinya Umar bin Khattab didahulukan?" Paham Pak? Bisakah gajinya Umar bin Khattab didahulukan? Biasanya kan akhir bulan, tolong jaluk setengah bulan, belum masa, tolong bisa enggak digaji, gajinya didahulukan. Niki Amirul Mukminin mubasysyar bil jannah, orang kedua yang sudah dikasih bisyarah sama Rasul setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dunyo gak duwe Pak. Satu baju untuk anak kecil gak punya. Bahkan di dalam riwayat tambalan bajunya niki berapa? 16 tambalan. Pemimpin rojo kok bajune tambalan. Dengan siapa? Dari pemimpin bajune tambalan. Isini wong kan ngoten. 16 rakaat jebol ditambal. Kadang-kadang tiyang niku masya bajune wonge siji bajune 200. Wonge siji bajune 200. Tonggone gak bajuan, gak dipikirke. Ana wong miskin gak sing penting aku. Masya Allah, ana baju tahun 2000, tahun 2001. Tahun 2002 sampai numpuk lemari sampai bek. Akhirnya napa? Putrane nggih ngeten Romo, iya kono. Berangkat anak kecil menuju ke Baitul Mal. Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam. Dapat salam dari ayah paman, alaika wa alaihissalam. Napa saged gajine bapak kula diajukan? Pengawali Baitul Mal niki zaman riyen nggih top-tope tiang. Dijawab, bilang sama Amirul Mukminin,
apakah dia bisa menentukan hari esok akan hidup? Jaluk gaji didahulukan, apakah dia bisa menentukan besok masih punya roh, masih bisa hidup? Waduh, kelenger Pak. Kok minta gaji didahulukan? Apakah dia bisa menjamin besok bisa bekerja? Hari kedua bisa bekerja, hari tiga bisa bekerja. Kok koyok roh itu yang menentukan dia? Balik anak kecil Pak. Assalamualaikum Pak, ya gimana? Katanya si penjaga, nopo jenengan sakit menentukan besok masih hidup. Nangis Amirul Mukminin. Kita kembali. Tahu toh? Niki sahabat kados mekaten urusan duniawi. Kalau matematika duniawi sing paling kaya ashabus sufah daripada kita. Kalau matematika duniawi sing paling mewah niku ashabus sufah daripada kita. Sebab nopo? Tahajudi ahli tahajud, posone ahli poso, zikiri ahli zikir. Tapi Allah menentukan rezeki sing paling pantas untuk diberikan niku yang mana sifatnya, apakah duniawi nopo ukhrawi. Dikasih. Salah satu di antara ashabus sufah niku Abu Hurairah. Niku nek salat Pak, Allahu Akbar, urung kok ngeblak. Ngeblake napa? Kleson. Perute mboten wonten isine. Jenengan pernah Pak salat ngeblak ngoten? Hah? Hah? Tapi ngeblake karena lesu lho nggih. Ora kok ngeblak karena mikir utang loh. Nggih, nek salat ngoten niku Pak, kadang-kadang niku mboten sampe ngeblak pingsan. Balik ngadeg malih, Allahu Akbar. Wonten sing pakai teken, wonten sing dipopong. Rasul alaihi salatu wasallam melihat keadaan sahabat. Napa langsung Gusti nyuwun arta kathah ngoten. Nabi. Loh, kalau sahabat saja sudah tahu bahwa nikmat yang mana yang perlu dipikirkan, apalagi niku Nabi. Kata Rasul, "Hei Abu Hurairah, kalau seandainya dibukakan oleh Allah Ta'ala saat ini kenikmatan surga yang dijanjikan untuk kamu dan sahabat kamu, kamu pasti akan pengen lebih parah daripada ini." Wis parah Pak, wis lesu Pak, sholat sampai pingsan, geblak ngadeg, geblak ngadeg, geblak ngadeg. La ilaha illallah. Niki orang-orang dulu. Jadi kita kembali faham nggih urusan dunia ngatus mengatakan gambarannya oleh Allah, dan mari kita berupaya nggih mencari dunia ala kadarnya, tapi yang paling penting kita meminta mudah-mudahan mendapatkan rezeki ukhrawi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan barokah. Amin. Oke, yang kedua, terakhir nih, dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat taat dan istiqomah, tapi nggak dilirik niku taat dan istiqomahnya, nggak dilirik, nggak ditengok, nggak ditoleh. Nah, niki kedudukan orang dikasih nikmat ukhrawi yang kedua. Sing pertama pun saya niku masya Allah saged ngelampai taat istiqomah, saged taat masya Allah. Niki wonten sing luwih masya Allah malih napa? Ketika seusai melakukan taat dan ibadah tidak melirik niku taat dan ibadah, tapi yang dilirik napa? Fadl dari Allah, anugerah dari Allah, petunjuk dari Allah. Nek boten wonten fadl jenengan Gusti, kula boten saged ngaji. Saestu Gusti, boten kula niki Gusti, tapi panjenengan sing paring Gusti. Nah, niki tingkatan yang kedua. Lah, apa perbedaan antara tingkatan yang pertama dengan tingkatan yang kedua? Lo jauh seperti bumi dan langit. Napa perbedaane? Niki kula contohake. Sing tingkatan pertama niki masih ngandalke ibadah. Napa? Masih ngandalke ibadah. Ngeten. Jarene ana. Nek
salate kenceng, jamaah kenceng, duwite akeh. Kok ora? Nah, niki Pak. Iki sing tingkatan pertama Mang. Jadi masih membawa akunya tadi loh. Nih. Tapi nek tingkatan kedua ibadah ngelampai taat, mendirikan makna ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boten karena rezekine cek lancar, boten karena supaya ditolak dari ujian dan cobaan. Nek sanjangi Imam Hikam, ini kelasi wong TK. Ibadah cek rezeki lancar, ibadah cek terhindar dari bala. Iki akeh tunggale lho. Masih banyak orang semacam ini niku. Harapannya ini, harapannya itu, masih ada sisi kepentingan nafsu dan syahwatnya. Tapi kedudukan yang paling tinggi niku ibadah tidak dilirik ibadahnya, tidak dikait-kaitan dengan urusan-urusan kepentingan syahwat dan nafsunya, tapi yang dimaksud adalah beribadah hanya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini terakhir saya tutup, monggo menawi wonten pertanyaan nggih. Ceritanya Rabi'ah Al-Adawiyah mungkin pernah sering-sering saya bawa nggih. Wali perempuan dari kota Baghdad. Rabi'ah niku tiga jenis, 3 orang. Rabi'ah Baghdadiyah niku sing masyhur. Wonten malih Rabi'ah Syamiyah dari kota Syam. Wonten malih Rabi'ah Hadramiyah dari kota Hadramut. 3 Rabi'ah. Tiang istri tapi ngalang-ngalai tiang jaler. Datang Sayyidina Hasan Basri ingin meminang. Jadi janda niki Sayyidina Rabi'ah niki janda. Datang Sayyidina Hasan Basri ingin meminang. Wah, kesempatan ono perempuan solihah. Tak dadeke pendampingku rek hidup. Sayyidina Hasan Basri nggih topnya tiang top. Semuanya top, podo tope. Sing jaler nggih top, sing istri nggih top. Masya Allah, semuanya top. Datang ingin melamar. Sebelum menyetujui iya, dikasih pertanyaan. Wahai Imam Hasan, kalau sampeyan bisa menjawab 3 pertanyaan saya siap jadi istri Anda. Oh, gampang. Dikira pertanyaan tentang fikih, nopo tentang masalah tafsir atau hadis. Kalau Imam Hasan iki nggih waline wali Pak, gampang. Pertanyaannya nyeleneh ngeten. Pertama, ketika aku kedatangan Israel nanti, terus dia mencabut rohku, kira-kira aku husnul khotimah atau suul khotimah? Waduh, Allah, piye ini? Ayo sekarang, ini yang pertama dulu. Oh, aduh, ini pertanyaan gak bisa jawab ini. Oke, 1 gagal, tinggal 2. Yang kedua, kira-kira aku dimasukkan ke liang lahat nanti, aku dalam kondisi nikmat, napa raudhah min riyadil jannah kuburanku, ataukah nikmah hufrah min hufarin niran? Apakah tanaman surga ataukah naudzubillah neraka? Ayo dijawab. Yo wallahu a'lam. Ayo kalah, tinggal siji. Nanti ketika aku dibangkitkan oleh Allah di mahsyar melintas siratal mustaqim, selamat enggak aku? Waduh. Wis mulai. Wahai Imam, pikiranku seperti ini, nggak ada kesempatan ngurusi bojo atau ngurusi. Oh niki Rabi'ah, tapi Rabi'ah, Rabi'ah, ibu-ibu aja urung se, nanti akhirnya tambah. Mulai langsung dikti bojone, bojoku, aku punya 3 pertanyaan. Kira-kira engko mangane ngopo adune, ngoten nggih. Niku pernah mengatakan sebagai berikut. Indah, kata-katanya indah, dan kalau ditelusuri memang bener.
Aku ingin nanti di akhirat membawa obor api dan membawa setimba isi air. Untuk apa? Sing api aku gunakan untuk membakar surga, setimba air aku gunakan untuk memadamkan api. Tapi niki sing ngomong Robiah lho nggih. Awak dhewe pe ngomong ngono kali duit isih pila-pila iki endi sing abang, endi sing ijo, endi ijo, endi abang. Kotak amal grek sik ndelok endi sing abang, endi sing ijo, endi sing abang, endi sing ijo. Lah kali niki Robiah sudah pas niki. Ini maksudnya menggambarkan kepada umat, umat, yo ini olehmu ibadah itu kok amin krana swarga, krana neraka, krana swarga, kapan krana Allah iki? Bener apa mboten? Nggih bener. Nggih. Allahu akbar. Nggih, monggo. Kita meningkat sedikit demi sedikit, mudah-mudahan majlis kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sambil nunggu isyraq, mbok pilih wonten pertanyaan apa? Musafir ada dua jalan. Nggih. 82 kilo. Jalan yang panjang. Mengkosor sholat. Okay. Sholat dalam kondisi bepergian. Niku ada dua versi. Ada namanya qasar, ada namanya jamak. Qasar dan jamak niki khusus dikerjakan ketika bepergian. Nanti mboten angsal aku ape ning Jakarta terus tak jamak ning omah. Lho mboten angsal. Loh nanti habis ini aku pergi. Mboten angsal. Pergi dulu. Walaupun baru tenggene Masjid Agung. Walaupun baru tenggene masjid pundi niku, yang penting ada tujuan. Nggih. Jangan kok di rumah. Nek di rumah niku namanya masih mukim. Sedangkan sholat qasar dan jamak itu untuk musafir. Definisinya mukim kali musafir beda. Musafir sudah berangkat keluar dari rumah, tapi nek mukim isik tenguk-tenguk di rumah, beda. Kadang-kadang ada orang semacam itu, jamak zuhur asal di rumah, habis itu makan indomie. Loh, ditambahi makan indomie sisan, yaitu mukim ini Pak. Nggih, kita musafir. Lah, persyaratan dalam konteks dua versi ini qasar dan jamak harus marhalatain, dua marhalah, yakni perbedaan pendapat, ada yang 82, ada yang 83, ada yang 84. Kurang dari itu mboten angsal qasar atau jamak. Apa ning Surabaya qasar. Akhirnya apa? Enak kok. Daripada maghrib isya rada capek mlaku-mlaku ning Surabaya qasar neh. Oh, akhirnya dikosor kok ambek pangeran. Nggih, harus 82. Harus dua marhalah. Cuma jarak tok lho nggih. Jaraknya kedah 82 walaupun cepat sekali sampai seperti pesawat. Gresik Jakarta mungkin pinten Pak Sidi sendirian biasa nih bepergian. Ya, mboten capek, mboten letih, angsal. Saya napa jaraknya pun sesuai, lebih dari 82. Nggih, ini perlu difahami. Tapi kadang-kadang ana wong diakali, nek
jarak Ustaz, tak muter-muterin bunder. Lah ya keblinger tambahan. Iki ana apa muter-muter ning. Omahe ABR nggih. Pengen jamak ning bunder akhirnya muter. Iki tawaf gak ditempati tawaf ya iki. Lho niku kadang-kadang ada orang semacam itu niku ada, Pak. Makanya ilmu niku penting. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini pertanyaannya saya. Ada dua jalan. Jalan yang satu enggak sampai 82 tapi sudah sampai. Tujuan yang diingini itu dengan satu jalan ini, enggak sampai 82 loh marhalah, enggak sampai, sudah sampai tujuan. Ada jalan yang kedua rontok panjang. Jaraknya 82 dan lebih baru nyampe. Pertanyaan, kira-kira ada orang pakai jalan yang kedua nih gitu, yang lebih boleh qasar atau tidak? Kira-kira boleh? Ketoke oleh. Waduh, ketoke ngene iki sing ngene. Nah, nek kita terus kitabe gawe apa nek ketoke? Insyaallah oleh. Waduh, insyaallah maneh. Oleh atau tidak? Tegas, boleh atau tidak? Boleh karena ini enggak boleh dan ini. Jangan ngomong insyaallah. Ora insyaallah ya mangan gorengan insyaallah. Kembali kepada ilmu. Kembali kepada fikih, mutolaah, bagaimana pendapat-pendapat ulama? Jawabannya sebagai berikut, wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam kedah. Orang kok mesti bener loh, wallahu a'lam. Ilmu sangat luas, ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali. Sing kula sampaiake, kula belajar teng Hadramut madhab Syafi'i. Nek tujuane supaya oleh qasar gak oleh. Ayo, mestinya kan bisa sampai dengan jarak kurang 82 bisa nyampe tujuan. Nyari jalan yang panjang lumayan seiso qasar gak oleh. Boten angsal. Tapi kalau tujuannya mampir ning gone keluarga, pas tujuan jalan yang panjang itu ambil ziarah keluarga, atau mungkin ketika lihat tujuannya suasananya beda, atau mungkin pokoknya selain ada tujuan qasar itu boleh. Mungkin sambil menjenguk keluarga atau mungkin hajat-hajat yang selain daripada qasar. Niku boleh. Nggih. Kan ada dua jalan. Yang pendek kan nyampe. Kenapa nyari yang panjang? Mesti ono iki. Pengennya apa? Pengen cek gak repot sholatnya, akhirnya sholat qasar. Oke, niki pertama. Yang kedua, hukum qasar dan jamak niku boleh. Boleh. Oke. Dispensasi dari pangeran boleh, kecuali kalau lebih 3 marhalah hukumnya sunnah. Benten lho nggih, antara sunnah dengan boleh. Jangan salah paham. Qasar jamak sunnah keliru. Ngoten niku keliru. Qasar jamak boleh. Itmam sempurna nggih boleh. Mboten jamak nggih boleh. Tapi kalau sudah melebihi 3 marhalah, tadi kan 2 marhalah kurang lebih 82. Kalau tambah 1 marhalah tinggal mengalihkan mau, tinggal nambahi mau. Kalau lebih, Syafi'i mengatakan sunnah. Sunnah. Mboten boleh malih lho, sunnah. Datanya jenengan seandainya dari Jakarta dari Gresik ke Jakarta, kalau mazhab Syafi'i ini sunnah jamak qasar, sunnah. Bukan sekedar boleh. Alasannya kenapa? Memandang madhab Imam Ahmad bin Hambal nopo sebagian madhab yang mengatakan kalau sudah lebih 3 marhalah wajib jamak dan qasar, wajib.
Sehingga di dalam kaidah madzhab Syafi'iyah, ma wajaba li ghairina sunnalana, segala sesuatu yang diwajibkan selain madhab kami, kata Imam Syafi'i, sunnah bagi kami. Contohnya kemur-kemur, sunnah toh? Sunnah. Madhab Imam Ahmad wajib. Mengusap rambut, semua rambut ketika wudu, madhab Maliki wajib, Syafi'i sunnah. Faham gak? Jadi jamak dengan qasar boleh kalau 82 sesuai dengan jaraknya. Tapi kalau lebih sampai 3 marhalah, dari mubah menjadi sunnah, sangat-sangat dianjurkan. Tetapi yang saya lihat dari guru-guru yang pernah saya ambil ilmunya, selain beliau menjamak dan qasar, juga sholat lagi yang kedua ketika pas datang waktu. Contohnya seandainya bepergian ke Jakarta, gitu, jamak takdim duhur dengan asar, ngoten niku nek pas waktu duhur asar tiba, sholat malih, sholat i'adah kedua kali. Tujuannya apa? Ngeladi nafsu. Napa? Napa ngeladi itu bahasa Jawa nih? Tajak bahasa Jawa kromo inggil lho, ngeladi. Ayo kapok ngeladi. Apa? Didik nafsu. Napa? Cek nafsu niki kok goleki qasar kapan ya? Goleki jamak kapan? Goleki qasar kapan? Goleki jamak kapan? Jadi ngeladi nafsu. Jamak dan qasar sudah dikerjakan di waktu yang awal jamak takdim, tapi pas ketika asar niku salat malih rombongan, salat napa? Salat i'adah kedua kali. Mboten wajib hukumnya. Cuma tadi mendidik nafsu, nggih, menggeladi nafsu supaya apa? Agak sedikit ingin beribadah, sedikit napa? Sedikit berat. Nggih, paham nggih? Nggih. Terus masalah jamak dan qasar lagi sangat-sangat penting. Oke. Terakhir ada dispensasi khusus mazhab Syafi'i. Dari keterangan Imam Nawawi, ada jamak itu ternyata dibolehkan bagi orang yang sakit. Tadi saya terangkan khusus untuk musafir yang bepergian. Niki ada pendapat Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i sendiri mengatakan bagi yang sakit oleh jamak. Tapi ndelok sakite kodang flu jamak. Soalnya apa? Ngajine ra tutuk. Lagi pas nerangke sakit langsung mulai. Akhirnya dicerna setiap sakit jamak, tiap sakit jamak, tiap sakit jamak. Aku kurung ngaji jari oleh lo ngajine separuh. Sakit dengan konteks, dengan ketentuan kesulitan melakukan sholat yang kedua. Paham? Kadang-kadang ada orang yang itu sakit ya. Nas'alullahal afwal. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sakit. Amin. Allahumma amin. Kalau dikasih ya terimalah, itulah ketentuan dari Allah. Ya, definisinya, kalau seandainya orang yang sakit ini mau melakukan sholat di waktu yang kedua, contohnya zuhur dengan asar, sudah melakukan sholat zuhur, nunggu asar repot karena kondisi tubuh dan lain sebagainya, menurut ini pendapat boleh dijamak, dimasukkan ke sholat yang pertama, padahal mboten bepergian, dengan catatan sakitnya tersebut sakit yang menyebabkan orang itu kesulitan untuk sholat pada waktu yang kedua. Itu sebutan angger-anggeran sakit. Mungkin ini sakit bisa difahami. Nonton malih? Nggih. 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 Jamaahnya di rumah. Nggih. Maksudnya di rumah ini di rumah tujuannya atau di rumahnya? Oh, waktu baliknya.
Nggih. Pertanyaan nggih, bepergian nggih dari rumah menuju tempat kemudian balik malih. Balik terus kemudian sholat di rumah. Nggih. 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 Ada mukim, ada musafir. Mukim yang belum berangkat. Yang kedua mukim yang sudah sampai. Nggih. Oke, mukim niku yang belum berangkat masih di rumah namanya mukim, atau yang sudah sampai namanya mukim. Jadi buatan angsal. Nah, musafir ini penting. Musafir itu orang yang bepergian dari rumah menuju tempat tertentu. Ada kalanya bepergiannya jarak pendek, ada yang jarak panjang. Nah, jarak pendek beda dengan jarak panjang. Nek jarak panjang ini yang boleh jamak dengan qasar, jamak dengan qasar. Oke, selama dia berada di kategori safar musafir, apa itu? 4 hari. Setelah 4 hari sudah menjadi mukim walaupun belum sampai di rumahnya. Contohnya seandainya ada orang di Jakarta. Nggih. Di Jakarta, waduh, tujuannya nggak tahu ini. Nah, ketika jenengan nggak tahunya itu, jenengan dikasih oleh Allah Ta'ala 4 hari. Selama 4 hari boleh jamak qasar, boleh jamak qasar, boleh jamak qasar, boleh jamak. Melebihi daripada 4 hari sudah namanya mukim, walaupun itu belum sampai rumah. Faham? Ini yang pertama. Yang kedua, yang paling penting kadang-kadang orang keliru. Saya ada rencana di Jakarta 10 hari. Ketika nyampe Jakarta sudah mukim. Ulangi lagi, saya mau di Jakarta 10 hari. Mulai tanggal ini sampai tanggal ini. Mulai nyampe di Jakarta sudah mukim, nggak boleh jamak qasar. Paham nggih? Paham nggih? Penting nih gitu. Nah, kecuali kalau ada orang punya kepentingan di Jakarta, kepentingannya urusannya nggak menentu. Contohnya ngurusin apa kan nggak menentu. Apakah sehari jadi, 2 hari jadi. Oleh agama dikasih pinten 18 hari. Tapi aja golek-golek. Unda sih, ditunda sih. Danang. Wis dadi Pak, tunda sih insyaallah. Urung 18 dina urung. Kadang-kadang ada hajat itu enggak bisa menentu, boleh sampai 18 hari. Nggih, wallahu taala. Terus ketika balik ke rumah pun mboten mukim, asal mukim nggih. Kalau kita cekap, nggih. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita ilmu yang barokah. Monggo pertemuan yang akan datang monggo nek badhe tanglet tentang masalah fikih napa, mudah-mudahan saged hadir dalam kondisi sehat walafiat istiqomah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang barokah, umur yang barokah, waktu yang barokah, kesempatan yang barokah. Berikanlah kepada kami putra-putri yang barokah, istri yang barokah, suami yang barokah, dunia yang barokah, tempat tinggal yang barokah. Jadikanlah amalan-amalan kami dan taat kami Engkau terima ya Allah, Engkau kabulkan ya Allah. Dengan fadl Engkau ya Allah, dengan rahmat Engkau ya Allah, terimalah semua amalan kami. Jadikanlah amalan kami tertulis saat ini sehingga kelak nanti kami di padang mahsyar bisa mendapatkan daripada buah diterimanya suatu amal. Berikanlah kepada kami umur yang panjang ya Allah, umur yang panjang ya Allah, umur yang panjang ya Allah, dalam kondisi barakah, dalam kondisi manfaat. Jadikanlah kami orang-orang yang cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada nabimu ya Allah, cinta kepada para rasulmu ya Allah, cinta kepada para salihin ya Allah, cinta kepada para aulia ya Allah. Jadikanlah termasuk orang-orang yang cinta kepada masjidmu ya Allah, rumahmu ya Allah. Istiqomahkanlah kami dalam majlis ta'lim dan zikir ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kelancaran urusan kami ya Allah, berikan
berikanlah kemudahan urusan kami ya Allah, berikanlah kelancaran rezeki kami ya Allah, berikanlah kemudahan untuk rezeki kami ya Allah, dan untuk rezeki putra putri kami sampai hari kiamat ya Allah. Rabbana inna nas'aluka al-istiqamah wa nas'aluka husnal khatimah. Ij'al hadzal masjid baitul islam ma'mur ila yaumil qiyamah, ij'alhu ma'muran ila yaumil qiyamah, ij'alhu ma'muran ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعل المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.